Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika membaca dua perikop suci ini, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua, kita langsung melihat ada dua tokoh sentral yang diangkat. Yang pertama seorang yang bernama Eleazar, dan yang kedua seorang yang bernama Sakeus. Sakeus didefinisikan sebagai orang kaya. Bahkan secara fisik juga dia pendek, tapi tidak tahu gemuk atau kurus. Sedangkan Eleazar itu sebagai pemuka, tokoh masyarakat, tokoh panutan, dan sudah tua. Dua orang ini dihubungkan oleh gagasan apa? Eleazar ya tentang daging babi. Sakeus rupanya kalau kita omong tentang daging babi kurang cocok untuk menghubungkan dua tokoh ini. Kalau kita omong tentang pemungut cukai juga kurang cocok. Yang bisa menghubungkan dua tokoh ini itu berkaitan dengan sikap hati mereka. Eleazar seorang tokoh yang diteladani oleh begitu banyak orang Israel pada masa itu. Karena apa? Karena dia konsisten dengan prinsipnya. Dia hidup sesuai dengan apa yang diterima atau diajarkan, dituliskan dalam hukum Taurat. Dan dia menjunjung tinggi hal itu. Dan tidak ada kompromi untuk dia. Sejak muda dia melakukan hal itu. Tetapi di sisi lain Sakeus persis terbalik. Kita tahu tugasnya atau pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Cukai untuk siapa? Dia ini rupanya seorang yang bekerja untuk pihak penjajah. Waktu itu. Memungut pajak. Bukan biasa-biasa tetapi kadang dengan paksa. Dan memeras. Dan itu kita lihat dari deskripsi yang ada. Tetapi toh dia hidup di tengah masyarakat Yahudi pada masa itu. Kelihatan di sini Sakeus adalah seorang yang berkompromi dengan banyak hal. Dia tahu bahwa itu tidak diterima, tidak disukai oleh orang banyak, oleh masyarakat Yahudi. Tetapi dia tidak peduli. Memang dia kemudian terpandang karena memiliki kekayaan yang luar biasa, sangat kaya di kota Yeriko yang kecil itu. Tetapi di sisi lain dia dibenci oleh begitu banyak orang dan tidak dipedulikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi ada satu hal yang kita pelajari dari dua tokoh ini. Dari Eleazar kita belajar tentang bagaimana harus konsisten dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita percaya dalam nama Yesus, dan kita tunjukkan itu dalam kesaksian hidup. Kita bersaksi. Apa yang bisa kita pelajari dari Sakeus? Yang kita pelajari dari Sakeus adalah ketika dia disentuh oleh Kristus. Pertama oleh kabar tentang Yesus. Dia pasti dengar juga. Dan dia ingin mengetahui seperti apakah Yesus itu. Dan dia mau lihat apa yang terjadi dengan orang ini sebenarnya. Dia disentuh oleh kabar gembira itu. Disentuh oleh firman. Dan dia ingin berjumpa dengan sang firman, yaitu Kristus sendiri. Dia tidak menutup-nutupi hal itu. Dia pergi dan berusaha menjumpai Yesus. Ada halangan fisiknya. Tidak bisa, dia pendek, orang banyak. Tetapi itu tidak membuat dia putus asa. Dia tetap berusaha mencari cara. Dan dia temukan bahwa dia harus mendahului orang banyak. Dia harus berjuang, dia harus berusaha.
lebih dari orang-orang yang lain. Dan kemudian dia berlari mendahului orang-orang lain, menemukan sebuah pohon dan memanjat pohon itu. Ini adalah sebuah proses yang kalau direfleksikan secara teologis menunjukkan upaya dari orang-orang yang setelah hidup dalam keadaan dosa tertentu, menyadari dirinya, menyadari situasinya, dan mau terbuka terhadap sentuhan firman Tuhan. Dan mau datang, mau berjuang lebih dari orang-orang yang lain untuk menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya bisa melihat Yesus, tetapi lebih dari itu, Yesus mengabulkan jauh lebih besar dari apa yang dia harapkan. Yesus berhenti tepat dekat pohon ara itu, melihat ke atas lalu memanggil dia. Zakheus, turunlah, sebab aku akan menumpang di rumahmu hari ini. Sesuatu yang luar biasa. Dan membuat hati seorang yang sudah jauh dari Tuhan selama bertahun-tahun dipenuhi sukacita. Dan terjadilah perubahan, pertobatan itu. Yang bukan hanya saja diucapkan, tetapi juga dilaksanakan. Dia membagikan semua harta bendanya. Ada sukacita yang membuat dia mengubah pandangan dirinya. Saya kira inilah hal penting yang kita bisa pelajari dari dua tokoh yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus mendekatkan diri kepada Sang Sabda yang setia kepada kita. Dan kita juga mau setia kepadanya di dalam iman dan di dalam perbuatan kita setiap hari. Amin.